sudah memfasilitasi Bawaslu Kabupaten Utara untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi netralitas ASN hari ini. Pada sambutan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terima kasih kepada seluruh peserta hari ini sudah menghadiri undangan kami. Ini adalah kegiatan Bawaslu yang ditempatkan di Aula Lagaligo. Karena jumlah pesertanya ada 75 orang, sedangkan di Hotel Remaja tidak memungkinkan untuk menghadirkan 75 peserta di Aula Lagaligo, di Aula Hotel Remaja, karena harus taat dan protokol kesehatan. Bapak hadirin dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa hari ini Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pilkada, kami diperhadapkan oleh beberapa tantangan. Ya. Tantangan pertama adalah pilkada 2020 tetap dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID. Yang trennya hari ini berdasarkan laporan itu masih mengalami peningkatan. Jadi tantangan kami sebagai Bawaslu, kita akan menghadapi dua pengawasan di setiap tahapan kampanye. Yang pertama adalah bagaimana mematuhi protokol kesehatan. Kami juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi setiap pasangan calon atau pelaksana kampanye di lapangan harus mematuhi protokol kesehatan, dan itu kami diberikan kewenangan oleh regulasi. Maka kami akan hadir di awal sebelum pelaksanaan kampanye itu di setiap kegiatan. Kami akan hadir di awal untuk mencegah. Karena tugas Bawaslu, ada 4 tugas pokok Bawaslu berdasarkan undang-undang. Yang pertama adalah pencegahan. Kami akan mengedepankan pencegahan. Jadi sebelum terjadinya dugaan pelanggaran, maka kami aktif melakukan pencegahan. Salah satunya adalah netralitas ASN. Kami tentu harus mencegah. Maka hari ini sudah, kalau tidak salah ingat saya, ini sudah ada himbauan yang keempat Pak Bupati izin melaporkan untuk teman-teman, saudara-saudara kami, keluarga kami yang di lingkup ASN. 2015 kami hanya memberikan kepada kepala-kepalanya, kepala dinasnya, kepada camatnya, kepala desanya. Hari ini pilkada 2020 ini ke person-personnya, individu-individunya. Harapannya apa? Akan terjadi diskusi barang 2 menit sampai 3 menit untuk menyampaikan. Karena kalau membaca imbauan kami itu sampai 3 lembar, mungkin tidak ada waktu untuk membaca. Tapi kalau terbangun diskusi 2 atau 3 menit, itu bisa tersampaikan pokok masalahnya. Nah, saya perlu menyampaikan, sebelum penetapan calon kemarin mungkin ada diskusi seperti ini. Kalau ada keluarga kita ASN mengatakan ini kan belum penetapan calon Pak Ketua, maka potensinya dilanggar adalah netralitas atau kode etik saja, dan mungkin kedisiplinan itu masih jauh. Hari ini sudah ada penetapan calon, maka penerapan pasal pidananya ada. Pasal 188 junto pasal 71 ayat 1 itu per provinsi diterapkan, di mana ada untuk merugikan salah satu pasangan calon. Dan hari ini sebagai informasi kepada keluarga saya ASN di Utara, bahwa di Selayar hari ini sudah naik ke tingkat penuntutan. Pak kasih duduk laporannya. Tapi itu kepala desa. Tapi kepala desa itu diatur di pasal yang sama dengan ASN. Walaupun ancaman pidananya itu paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan, ya tapi namanya pidana. Dan ini undang-undang pilkada Pak, undang-undang pilkada ini itu lebih keras dibanding undang-undang pemilu. Karena klausul di pasal pidananya itu dia menyebutkan paling sedikit dan paling banyak. Dan jadi ada kurungan, ancaman kurungannya dan denda. Jadi di samping dikurung, didenda juga. Kalau di pemilu kemarin, kalau pidananya dilaksanakan, kurungannya dijalankan, dendanya lewat. Atau dendanya yang dibayar, pidananya mungkin bisa lewat. Bahkan ada hukuman percobaan. Di pilkada belum ada jurisprudensi hukuman percobaan. Tapi kalau di pemilu kemarin, hampir semuanya jurisprudensinya percobaan, hukuman percobaan. Tapi di pilkada hari ini, undang-undang pilkada itu tidak ada hukuman percobaan. Dan hari ini sebagai laporan bahwa di Pinrang itu masih ada dalam penjara hari ini.
Pilkada 2018. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan, bahwa bukan hanya netralitas ASN yang berpotensi kena kepada keluarga ASN kita, tapi potensi pidananya memungkinkan. Jadi yang kedua, potensi adalah pengawasan. Setelah kami cegah, setelah kami awasi, dan itu tidak ada perubahan, maka marwah lembaga Bawaslu kami akan tegakkan penindakan. Kami akan menegakkan aturan secara profesional dan proporsional. Oleh itu, mudah-mudahan sosialisasi hari ini itu dapat memberikan pencerahan yang luas kepada keluarga kami yang ASN. Sekali lagi, kami tidak punya niat untuk menindak keluarga kami ASN, tapi kami fokus untuk mencegah. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.